Perkenalkan, saya Siti Nur Fauzi dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan ke-8 mengenai teori kausalitas atau teori ajaran sebab akibat. Teori sebab akibat atau kausalitas terbagi menjadi beberapa teori. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori syarat mutlak atau Beningis teori, yang berasal dari von Bury Jerman, yakni tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konkretnya lain pula. Lalu di antara dari teori-teori ajaran sebab akibat, yakni teori conditio sine qua non, memiliki kebaikan dan juga kesulitan dalam teori ini. Adapun kebaikan dalam teori conditio sine qua non yakni mudah diterapkan, tapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlaku tanggung jawabnya ke belakang. Adapun kesulitan dari teori ini itu terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua yaitu teori individualisasi, yaitu teori yang mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri. Adapun penganut dari teori individualisasi adalah Bickmeyer dan juga Binding. Yang terakhir yaitu teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante factum, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Adapun untuk diperlukannya ukuran yang dasarkan yaitu ada penentuan subjektif dan ada penentuan yang objektif. Penentuan subjektif yaitu yang dianggap sebab adalah apa yang pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Adapun penentuan secara objektif yaitu yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Adapun teori kausalitas dari von Kres atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Adapun tinjauan terhadap teori kausalitas yaitu dari teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Fries ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Adapun kelemahan dari teori ini yakni terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas, seperti kata-kata kadar biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Adapun teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Sekian review materi pertemuan ke-8 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.